ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Engkau naik ke surga, Engkau berkata kepada anak-anak-Mu Tuhan, kepada murid-murid, supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka dicurahkan dengan curahan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Hati kami mempersiapkan hidup kami minggu-minggu ini untuk merayakan hari pencurahan Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Itu sebabnya kami bersorak-sorai karena Roh Kudus Tuhan menuntun kami, karena Roh Kudus Tuhan membimbing kami untuk hidup di dalam dunia ini selama kami hidup, ya Bapa, dari satu kebenaran ilahi menuju kepada kebenaran ilahi yang berikutnya, dari satu kebenaran ilahi yang berikutnya menuju kebenaran ilahi yang berikutnya lagi, sampai kami diketemukan Tuhan tidak bercacat dan tidak bercela. Tuhan Yesus Kristus dengan Roh Kudus memberikan kepada kami, mencurahkan kepada kami kebenaran demi kebenaran, sehingga kami sanggup, ya Tuhan, dan kami layak, ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu, bahkan menjadi mempelai Kristus. Terima kasih Tuhan, menjadi wanita-wanita yang bijaksana, yang siap menantikan kedatangan Sang Mesias kedua kalinya, Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang kami rayakan, inilah yang kami persiapkan, Bapa. Oleh sebab itu kami bersorak-sorai, kami bangga dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita orang, kita murid-murid Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus yang terkasih, kita menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita tidak ditinggalkan sendiri, tapi Tuhan mencurahkan Roh-Nya supaya kita boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita sambut dengan penuh sukacita, terima sukacita surga. Haleluya.
hikmat dan pertolongan yang datang dari tempat Maha Kudus dan Maha Tinggi, dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi dan seluruh jagat raya ini. Kasih karunia, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang abadi dan sejati dari Allah Roh Kudus adalah menerangi setiap hati dan kepikiran kita, saudara, di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tinggi ini kita tiba pada satu periode, kita tiba pada satu musim, yaitu minggu penantian Hari Raya Pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang kedua yang saya bacakan tadi, saudara, adalah kisah nyata bagaimana murid-murid di loteng Yerusalem menyaksikan dan merasakan menerima pencurahan Roh Kudus yang minggu ini kita rayakan. Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah roh kekuatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin, yang menolong kita untuk tiba di dalam kebenaran ilahi. Ya, untuk tiba di dalam kebenaran Tuhan. Dan untuk kita anak-anak Tuhan mampu dan sanggup untuk melakukan kebenaran ilahi, kebenaran Allah seturut dengan firman Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama saya akan ajak saudara untuk menemukan firman Tuhan pada kitab Ulangan pasal yang ke-25. Kitab Ulangan pasal 25 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, Amalek harus dihapuskan. Ayat 17 dari Ulangan pasal 25. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Saya baca sekali lagi sambil saudara menyimak firman Tuhan ini. Ulangan pasal 25, 17, 18. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya pasti setuju. Dunia sekarang sedang merasakan satu badai yang sama. Saudaraku, we are in the same storm. The world and all the human being, we are in the same storm. Semua makhluk yang hidup di dunia ini, khususnya manusia, sedang ada dalam badai yang sama. We are in the same storm, but I say to you, we are not in the same boat. Saudara tahu artinya? Kita ada dalam badai yang sama, tapi kita tidak ada dalam perahu yang sama. Saya ulang sekali. We are in the same storm,
but we are not in the same boat. Kita ada menghadapi badai yang sama. Seluruh manusia di dunia ini sekarang sedang menghadapi badai yang sama. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saudara, cara hidup kita, cara kekuatan kita untuk menghadapi badai itu, gaya hidup kita untuk menghadapi badai itu, Alkitab berkata kita tidak bisa dalam perahu yang sama dengan dunia. Kita tidak bisa menghadapinya sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa menghadapi badai yang sama yang kita hadapi ini dengan cara yang sama. Kenapa, saudara? Ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kisah Ulangan pasal yang ke-20 adalah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di tengah-tengah perjalanan, Ulangan pasal 25, 17, 18 mengisahkan ada satu bangsa yang menghadang mereka, yang ingin menangkap mereka, meraih mereka, dan menangkap mereka kembali untuk dijadikan budak, saudara, untuk dimusnahkan, yaitu bangsa Amalek yang tidak setuju, yang tidak ingin bangsa pilihan Tuhan, biji mata Allah, keluar dari tanah perhambaan kultur stelsel di Mesir untuk meraih dan untuk tiba di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan yang penuh apa, saudaraku? Susu dan madu. Di tengah-tengah perjalanan, bangsa Israel ditangkapi, saudara. Siapa yang menangkapi? Bangsa Amalek, orang Amalek, saudara. Siapa yang ditangkap? Nah, di sini kisahnya dimulai. Alkitab firman Tuhan berkata, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ingin keluar dari badai itu, ingin keluar dari storm yang sama di Mesir, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi ada peristiwa yang berbeda, ada karakter yang berbeda, ada perahu yang berbeda, ada sifat yang berbeda, ada keadaan yang berbeda yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Walaupun mereka berjalan bersama-sama. Ini yang saya maksud, saudara. Semua mereka memang tinggalkan Mesir dan menuju tanah Kanaan. Tapi tidak sama, tidak semua mereka berada dalam kondisi yang sama. Mereka tidak ada dalam situasi yang sama. Mereka tidak ada dalam nilai rohani, keadaan rohani yang sama. Mereka tidak ada dalam keadaan, dalam kondisi rohani yang sama kuat. Tadi ibu pemimpin pujian pilihkan kita lagu di tengah badai. Ya, di tengah badai bergelora, bukan tetap tinggal bersamamu. Itu lagu kita tadi. Di tengah badai bergelora, bukan tetap tinggal bersamamu, bukan tetap kuat bersamamu. Perahu mereka berbeda, saudara. Saudara bertanya, perahu mana Pak Pendeta? Mari saya baca untuk saudara. Ayat 18.
bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Apa saudaraku? Saya bertanya kepada saudara, apa Alkitab firman Allah katakan barusan? Dan semua orang yang lemah dan berada di barisan belakang. Artinya ada yang lemah. Artinya ada yang kuat, ada yang lemah. Tetapi apa? Sama-sama menuju kelepasan yang sama. Sama-sama menuju tanah Kanaan, sama-sama tinggalkan Mesir. Tapi kondisi mereka tidak sama. Imunitas rohani mereka tidak sama. Kerinduan mereka untuk lepas dari Mesir itu tidak sama. Ada yang kaki sudah melangkah tinggalkan Mesir, tapi hati masih di Mesir. Kaki sudah melangkah tinggalkan Mesir, tapi hati masih di Mesir. Kaki sudah melangkah tinggalkan Mesir, tapi pikiran masih di Mesir. Kaki sudah melangkah keluar dari Mesir, tapi karakter pribadi, sifat itu masih ancient, itu masih old, itu masih lama, itu masih Mesir. Siapa yang ditangkapi saudaraku? Mereka yang lemah. Siapa yang mampu dihalau dan ditangkapi dan dibinasakan oleh Amalek? Mereka yang berada di barisan belakang yang berkata, aku mah ikut-ikutan saja. Suatu kali saya pernah bertanya kepada satu jemaat Tuhan. Saya bertanya, Pak, kenapa kita datang ke gereja sudah 2 bulan? Jawabannya apa? Kan dilarang pemerintah. Ikuti streaming, ikuti online, enggak. Kelihatan kali. Saya katakan kepada saudara, apakah kita yang mencari Allah, yang mencari Tuhan dan ada di barisan depan? Dan kita berkata seperti apa yang ditulis dalam Mazmur 91, Tuhanlah tempat perlindunganku yang aman. Dalam Mazmur dikatakan kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan, termasuk takkan kekurangan proteksi dan perlindungan Tuhan. Apakah kita cilaka? Tidak. Tapi ada rasa rindu yang meluap untuk datang ke rumah Allah, ke rumah Tuhan. Dan saudara ada di barisan depan. Saudara tidak akan mampu ditangkap oleh Amalek. Tapi orang yang berkata, nah ini kesempatan. Ada yang berkata ini kesempatan tidak berangkat ke gereja. Ada reason, ada alasan, ada argumen. Larangan, sisa tidak berangkat. Anda ditangkap Amalek. Kita ada dalam badai yang sama, tapi kita tidak berada di perahu yang sama. Kita sedang keluar dari badai ini sekarang. Kita sedang keluar dari pandemi ini. Tapi cara anak-anak Tuhan untuk keluar dan tinggalkan pandemi ini dengan cara-cara yang bukan anak Tuhan itu mesti berbeda. Amin. Alkitab berkata, dan siapa dan kamu yang berada di barisan belakang dan yang apa saudaraku lemah.
ditangkap Amalek. Dihancurkan Amalek. Amalek yang apa? Ayat 18 bagian akhir menulis yang tidak takut akan Tuhan. Dan ketakutan-ketakutan. Dan ada perasaan-perasaan yang tidak takut akan Allah hari-hari ini. Mereka bilang apa? Ini kesempatan. Terhindar dari pertanyaan Pak Pendeta, terhindar dari pertanyaan Pak Gembala, kenapa nggak datang ke gereja? Karena tak takut Allah, takut Tuhan. Waktu murid-murid berkata, Tuhan, kenapa kami tidak bisa melepaskan orang ini dari setan, dari iblisnya yang mengikat dia? Kenapa kami tidak bisa? Kenapa engkau bisa? Apa Yesus katakan? Sampai kapan engkau tidak percaya? Sampai kapan aku harus ada di tengah-tengah kamu? Dan kamu harus minta aku yang mendoakan dan tumpang tangan. Sampai kapan? Jemaat Tuhan, saya berdoa bagi saudara yang hadir di gereja pagi hari ini. Bagi saudara yang ikutin live streaming di tempat saudara masing-masing, jadilah saudara apa? Di barisan depan. Jadilah saudara di barisan depan. Jadilah saudara pribadi yang kuat, yang tetap rindu Tuhan walaupun ada badai. Tengah badai, lalu pujian. Tengah badai bergelora, ku tetap bersama. Dari pujian itu lagu pujian. Di tengah badai bergelora, bukan tetap terbang bersama. Tinggalkan badai di bawah, terbang bersama dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Anak-anak muda, mari bergerak bersama saya. Mari bergerak bersama Bapak. Anak-anak muda, Bapak Ibu, mari bergerak bersama-sama. Mari kita bergerak bersama-sama. Jangan jadi jemaat biasa yang dingin, yang berada di barisan belakang, yang lemah. I say to you, I command you, bahkan saya perintahkan saudara, let it all, tinggalkan semua itu. Supaya saudara tidak ditangkap Amalek. Kalau tidak ditangkap Amalek, semua bangsa Israel berada dalam perjalanan yang sama. Betul? Tinggalkan asal yang sama, tanah Mesir. Sama-sama menuju tujuan yang sama, tanah Kanaan. Tapi ada yang di barisan belakang, asal KTP-nya Kristen. Tapi bagaimana kita menghidupi kekristenan itu di dalam taf kita, dalam struggle kita menghadapi dunia ini, dalam ketahanan kita menghadapi dunia ini, dalam ketekunan kita menghadapi pandemi ini, saudara. Saya katakan kepada saudara, jadilah bukan cuma APD kita yang komplit, cuci tangan, pakai masker, itu baik semua, itu baik semua, itu mendukung juga program pemerintah. Tapi saya berkata kepada saudara, saudara memeriksa dan mengurusi imunitas rohani saudara. Pak Pendeta bertanya, Pak Gembala bertanya kepada saudara, saudara sudah pakai APD, itu bagus. Saudara sudah cuci tangan dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun, itu bagus. Itu baik saudara, itu baik. Saudara berjemur di matahari, itu baik. Untuk apa? Imunitas jasmani. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara ngurus? Apakah saudara mikir?
Apakah saudara kasih perhatian? Apakah saudara pay attention, care dengan imunitas rohani, dengan kekuatan rohani saudara? Itulah firman Tuhan pagi hari ini bagi kita saudara. Jangan mau di barisan belakang, dan jangan mau menjadi pribadi yang lemah, yang dikalahkan oleh dunia. Jangan mau. Kenapa saudara? Mengapa? Mengapa kita tidak mau? Mengapa kita tidak mau lemah? Mengapa kita tidak mau di barisan belakang? Saudara bertanya, Bapak Pendeta, apakah kekuatan saya untuk berada di barisan depan? Bapak Pendeta, apakah kekuatan saya untuk punya tahap rohani, untuk punya ketangguhan rohani, untuk punya kekuatan rohani? Bapak Pendeta, apakah kekuatan saya? Bapak Gembala, apakah kekuatan saya? Mari lihat firman Tuhan Yesaya pasal 40. Firman Tuhan menjawab kita. Yesaya pasal 40 ayat 28 mulai. Yesaya 40 ayat 28 mulai. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29 saya baca untuk saudara. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Amin. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Saya baca ulang begini. Tuhan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. This is the answer. Ini jawabannya, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Itu yang membuat saudara berkata, I'm in the front. Aku di depan. With Jesus I get my strength. Bersama dengan Yesus ku dapat kekuatan. Saya berkata, saya beruntung masuk gereja ini pagi ini. Saya dengar firman ini. Saudara, APD saudara kuat. Imunitas rohani saudara juga harus kuat. Sebab apa? Ada Yesaya pasal 40. Ada firman Allah pada Yesaya 40 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Lihat saudara. Dengan apa saudara terbang? Kekuatan sayap saudara yang dikuatkan Tuhan. Minta kekuatan sayap saudara. Jangan lagi bilang, Tuhan bawa aku terbang. Tuhan bilang, engkau terbang dengan kekuatan sayapmu. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Katakan saudaraku, I'm not afraid. Aku bukan burung pipit, aku raja wali. Amin. Engkau raja wali.
Engkau bukan burung emprit atau bangau yang cuma terbang, cuma bisa 70 meter dari atas tanah maksimal. Tapi Engkau Raja Wali, Engkau Raja Wali, Engkau Raja Wali. Minta kekuatan sayap dari Tuhan. Gak usah lagi minta Tuhan bawa aku terbang. Tuhan bilang, ku beri kekuatan sayap dan engkau terbang dengan sayap. Artinya apa? Guys, artinya apa? Kau punya pilihan untuk tetap kuat pandemi rohanimu, kuat imunitas, maksud saya imunitas rohanimu, atau engkau membeli dan bilang aku di rumah saja, nggak usah gereja-gerejaan, nggak usah ibadah-ibadahan. Lihat saudara, Tuhan bilang apa? Terbang di atas Raja Wali, terbang bersama dengan Raja Wali. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kalau lelah apa? Kalau lelah apa? Ditangkap Amalek. Kalau di belakang apa? Ditangkap Amalek. Kalau lelah, kalau di belakang ditangkap Amalek. Maju ke depan bersama dengan Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus adalah roh kekuatan. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam setiap kebenaran ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kita butuh imunitas rohani. Satu pekan ini setiap malam, sekaligus saya umumkan, setiap malam di gereja ini mulai jam 7 malam, ya, atau kalau terlalu malam mulai jam 6 malam, 1 jam saja kita doa tiap malam sampai hari Sabtu, sampai saat perayaan pencurahan Roh Kudus. Hari Minggu kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Tiap malam kita akan sujud berdoa di sini 1 jam saja. Mulai jam 7 sampai jam 8. Selamat datang untuk beribadah. Saudara-saudara yang berada di rumah, jemaat Tuhan yang berada di rumah dan mengikuti program ini di rumah, datanglah ke GPD 9 mulai besok malam. Mulai besok malam kita doa 1 jam saja untuk memenuhi kekuatan dan imunitas rohani kita. Siapa yang lemah dan siapa yang ada di belakang ditangkap Amalek. Saudara mau ditangkap Amalek? Mau ditangkap Amalek? Siapa tunjuk tangan yang mau ditangkap Amalek? Tunjuk tangan yang mau ditangkap Amalek. Yang tidak mau ditangkap Amalek datang tiap malam sampai malam minggu. Sekalian berdoa. Kita doa pencurahan Roh Kudus 1 pekan. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Kami mengucap syukur. Kami mau ada di barisan depan, dan kami menjadi pribadi yang kuat dengan kekuatan sayap. Kami adalah Raja Wali. Kami adalah Raja Wali Tuhan yang terbang nanti di atas badai. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bersama-sama dengan seluruh dunia kami menghadapi badai yang sama. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami ada dalam perahu yang berbeda dengan dunia. Karena Tuhan adalah bahtera, Tuhan adalah bahtera hidup. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam hidup kami.
terjadi di sini. yang mendengar dan mengikuti akan program ini mulai besok malam berarti Senin malam ada doa satu pekan sampai hari Sabtu di gereja Tuhan di tempat ini mulai jam 7 malam sampai jam 8 malam. Saudaraku, saya yakin kita banyak kesempatan. Juga saudara-saudara yang ada di rumah, saya yakin saudara banyak kesempatan, saudara banyak waktu. Mari datang di gereja tiap malam, mulai besok malam. Jadilah
seperti umat Israel. Jadilah seperti umat Tuhan yang kuat, yang berada di barisan belakang, yang berada di barisan depan. Jangan mau berada di barisan belakang. Nanti ditangkap Amalek. Katakan dalam hatimu, katakan dalam rohmu, saudara, ikuti program di rumah. Saudara ikut program di rumah, saudara. Katakan dalam hatimu, yes, saya mulai besok mau datang di gereja. Doa 1 jam, doa pencurahan Roh Kudus supaya kita kuat, saudara. Saya undang saudara untuk besok, mulai besok sampai Sabtu malam, doa 1 jam di gereja. Hari Sabtu kita awalkan mulai jam 6 sampai jam 7 supaya tidak terganggu kepada kita. Ya, haleluya. Datang tiap malam, mulai besok malam kita berdoa supaya kita menjadi umat Allah yang takut, yang berada di barisan depan, dan kita menjadi kuat. Saya minta kepada praktikan supaya gereja disiapkan tiap malam untuk kita doa di gereja ini tiap malam mulai besok malam. Tuhan berkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita katakan sama-sama doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah Raja, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah kami kita menjadi, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan saat ini sampai mana, sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan di mata Allah, buka hatimu dan angkat tanganmu. Damai sejahtera, kasih dan kemuliaan dari Allah Bapa dicurahkan hatimu. Kasih sayang, cinta kasih serta keselamatan dari Tuhan kita yang maha baik, Tuhan kita yang maha kasih, Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah selengkap kekuatan, senjata rohani, kekuatan rohani yang diberikan oleh Allah Roh Kudus kepadamu. Terimalah berkat Allah ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Terimalah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat menyambut hari pencurahan Roh Kudus. Haleluya.